Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan punya konten praktek urut dengan Mas Ju kan gitu ya. Nah ini saya itu dapat curhatan, Mbok iya tolong itu apa praktek urutnya buat stroke. Wah, berat. Jadi kedokteran itu kan ada kedokteran yang konvensional sama yang non konvensional. Kalau konvensional itu Mas Jo yang memerlukan proses penyembuhan itu dengan obat kan Ya, gitu. medisin ya. Tapi kalau non konvensional itu menjadikan makanan sebagai obat. Nah, gitu kan. Nah, kalau orang kena stroke itu harus dirunut dulu. Kenapa? Kan tidak ujuk-ujuk. Iya. Langsung kena stroke, langsung kolap ceprut gitu kan. Iya. Nah, biasanya itu tuh kalau darah kita gulanya tinggi itu ada yang namanya proses karamelisasi. Kental itu, makin kental. Kalau makin kental itu kan pipa itu saluran itu kan banyak endapannya. Nah, makin kecil. Makin gitu. salurannya. Iya, nah terus nanti berarti perempatan lampu merah Jadi macet. di saluran darah itu banyak gitu loh. Nah, kalau yang di ini tadi baru diurut ya. Jadi istilahnya nah ini yang namanya ahli urut, bukan tukang urut loh. Kalau tukang urut itu setiap orang bisa, tapi kalau ahli urut itu wah prosesnya itu lama kan gitu ya. Menyeimbangkan lampu merah lampu hijau yang kanan sama yang kiri itu kan sama, itu kan nggak gampang. Nah kalau apa namanya lampu merah lampu hijaunya itu ada di otak gitu. Makin banyak lampu merah yang di saluran otak itu, nah itu makanya perlu yang namanya ahli urut. Ahli urutnya gimana kan biasanya, mohon maaf ya, perot ya. Kalau perot nanti efek itu sebenarnya masih dalam taraf ringan ya. Kalau stroke berat itu kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Tapi yang paling penting kalau kena stroke itu nggak boleh malas. Itu istilahnya harus ada persatuan orang stroke se-RW. Nah, masalahnya gini, orang yang kena stroke ringan masih bisa jalan, itu harus berbondong-bondong ke penderita baru, ngoprak-ngoprak. Apa ya ngoprak-ngoprak itu bahasa Perancisnya. ayo jalan. Memotivasi. Ya, memotivasi. Jadi penting gitu. Harus jalan. Nah, kalau orang stroke itu terus malas jalan, waduh makin kaku. Gimana Mas Jo untuk menghilangi lampu merahnya di otak, tapi perotnya efeknya. Nah, gimana Mas Jo? Jadi pertolongan pertama ini ya, pertama kali gitu kalau udah kejadian stroke, prinsipnya otot itu ketarik ke dalam semua, mengkerut ya. Jadi selalu ke dalam, gitu. Nah untuk pertolongan pertama, nah lidah juga ketarik kan. Ya, terus pelo. Iya. Nah itu di tingkat tertentu dia bisa menghalangi jalan nafas, jalan makan dan sebagainya. Itu yang fatalnya. Nah bisa menghalangi jalan nafas. Ini kan nutup kerongkongan, walaupun hidungnya nggak ditutup tetap nggak bisa nafas. Nah itu. Nah dari segi pertolongan pertama urut itu harus dilenturkan. Coba sini. Saya mau perot mau apa? Lidah ketarik dulu ya, kayak gini. Nah kalau gini, ini dulu urat besar dulu. Urat besar ada dua, yang ke sini, ya ke belakang sama yang ke depan. Gini ya? Ya. Udah enak, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Nah ini itu, dari sini itu harus diurut, nggak usah pakai tenaga karena
dia sedang tegang kan. Dirasakan bener tegang apa enggak gitu. Iya, pasti tegang. Kalau yang stroke betul itu ini keluar. Ini keluar gitu. Nah, itu harus di lemesin kiri kanan. Kiri kanan, ingat itu. Kiri kanan. Nah, ini dari sini itu. Kelihatan jelas? Ya. Enggak, ini. Nah, dari bawah telinga aja ini. Nah, ke sini terus aja. Ini sampai kita rasakan kelihatan lemes. Nah, yang ininya, nah ini rahang kekunci. Yang kekunci. Ini, ya, si urat ini harus dilenturin, cuma dipijit di sini. Nah, ini ada. Oke, ini sekarang udah keluar. Nah, ini kan. Nah, lidah udah keluar, tapi ini masih Perot, miring. Nah, masih miring. Ini karena rahang terkunci. Nah, otot ini harus ini baru penanganan secara otot. Yang ke otak belum. Yang ke otak itu karena harus tahu penyebabnya, dia tersumbat atau pecah. Penyebabnya ya harus diketahui dari tadi. Apa darah tinggi atau diabetes atau karena dia jatuh. Perbaiki makanan dulu. Nah, jadi non konvensional itu dilakukan makanan. Kalau stroke itu satu otot-otot harus lemes dulu, dilemesin dulu. Pijat secara keilmuannya gitu. Nah, nanti masalah terapi pijatnya kan ada titik yang namanya meridian. Ada saraf. Nah, saraf itu kan karena otak itu nggak boleh dipijit kan. Dirangsangnya dari saraf. Nah, gitu tekniknya. Dari saraf-saraf, ada yang dari jari, ada yang dari refleksi dan semacamnya. Itulah yang membuat lampu merah di otak. Itu bisa on lagi, hijau lagi. Bisa lampu hijau lagi ya. Nah, ini kan, nah itu kayak tadi. Ini otot keluar kan? Yuk, coba yang barusan. Urat ini. Gitu. Ini tuh keluar tadi kan. Ya, enggak tadi. Sekarang keluar. Enggak. Jadi enggak begitu ada gejala pelo, perbaiki makanan dulu. Nah, itu penting kan. Ya harus punya deteksi itu yang namanya deteksi gula darah itu kan. Itu harus diperiksa. Karena karamelisasi darah kental itu penyebabnya. Cari dulu. Kemudian kalau sudah ada gejala harus ke ahlinya, ahli urut. Nah, sementara seperti itu intro, tapi yang jelas harus ada komunitas stroke 1 RW. Kemudian saling memotivasi. Harus motivasi, itu nomor 1 motivasi. Karena biasanya down. Kemudian rendah diri. Tetangga support. Harus support. Harus support. Kayak kita kena pandemi lah. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita yang jalan-jalan dengan terpincang, dengan perot, dengan apa itu, manis-manis lah. Gimana? Semangat. Pasti semangat. Gitu ya. Mari mampir dulu, bisa minum nggak? Gitu. Jadi welcome banget lah. Harus sangat support itu lingkungan. Oke. Seperti itu, jumpa lagi dengan topik praktek urut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.